Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Madu Jati, ruang ngobrol santai KPP Madya 2 Jakarta Timur tentang perpajakan Indonesia. Masih bersama tim penyuluh kantor pelayanan pajak Madya 2 Jakarta Timur, saya Eis Kurniasih sebagai host dan sebagai narasumber telah hadir pula Kak Aurelia Safira. Halo Kak Aurel, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Episode kali ini kita akan bahas satu aturan yang lagi rame banget nih Kak, apalagi buat teman-teman yang kerjanya itu di bagian payroll, finance, dan khususnya adalah pelaku usaha pariwisata, yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 yang memperluas fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atau kita menyebutnya PPh 21 DTP ke sektor pariwisata. Ya, baik, kita langsung mulai nih ya Kak ya. Kita mulai dari dasarnya dulu nih. Sebenarnya Kak, apa alasan pemerintah itu menerbitkan PMK nomor 72 tahun 2025 ini? Ya, jadi PMK nomor 72 tahun 2025 ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di tahun 2025. Nah, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan juga menjaga daya beli pekerja sambil membantu sektor-sektor yang dianggap strategis. Nah, sebelumnya pemerintah dalam PMK 10 tahun 2025 sudah memberikan insentif PPh pasal 21 DTP ya, ditanggung pemerintah untuk sektor industri seperti alas kaki, kemudian industri tekstil, industri pakaian jadi, kemudian ada furniture, kemudian industri kulit dan barang dari kulit. Nah, kemudian dalam perkembangan kebijakan di bulan September 2025 kemarin, pemerintah memutuskan untuk memperluas ke sektor pariwisata. Oh baik, jadi sebenarnya sektor pariwisata ini dinilai besar gitu kontribusinya ya Kak ya? Benar. Betul. Jadi kalau pariwisata ini apakah kenapa gitu Kak bisa besar kontribusinya? Ya, baik. Jadi pariwisata itu menyerap tenaga kerja yang besar ya, cukup besar, sehingga dapat memberikan multiplier effect ya. Ke transportasi, kemudian kuliner, kemudian event organizer dan lain-lain. Nah, namun sektor ini juga sangat rentan terhadap gejolak ya. Gejolak politik dan sebagainya seperti itu. Maka pemerintah masuk untuk membantu menjaga daya beli pekerja melalui fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Oh baik, jadi sebenarnya konteks besarnya adalah untuk menjaga konsumsi, kemudian sektor pariwisatanya didukung gitu ya Kak, sehingga akan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Iya, benar sekali. Baik, lalu Kak, kita klarifikasi dulu nih, mungkin banyak kawan pajak yang masih belum terlalu paham ya Kak ya, apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah itu sendiri? Oke, baik. Singkatnya begini, PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dari gaji pegawai itu menjadi tidak dipotong ya, melainkan pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah disebutnya DTP gitu ya, ditanggung pemerintah. Artinya pegawai itu menerima take home pay penuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Kemudian pemberi kerja tetap harus menghitung pajaknya, namun statusnya menjadi DTP. Gitu. Nah, kemudian pemberi kerja juga wajib membayarkan secara tunai kepada pegawai lalu melaporkannya ke SPT Massa PPh pasal 21. Jadi yang biasanya gaji pegawai itu dipotong pajak, saat ini pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi, kira-kira gitu ya Kak ya? Iya, seperti itu. Ini merupakan skema insentif untuk menjaga daya beli para pekerjanya. Seperti itu.
Lalu Kak, untuk aturan ini sendiri yang di sektor fasilitas sektor pariwisata, fasilitas ini mulai berlakunya kapan nih Kak? Oh ya, jadi untuk sektor pariwisata ini mulai berlakunya sejak masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025 ya. Untuk sektor industri lain yang 4 tadi, yang dari PMK 10 yang awal tadi saya sebutkan, nah itu berlaku dari Januari sampai dengan Desember 2025. Oh baik. Ya, Jadi memang ini agak terakhiran ya Kak ya. ya ini Lalu baru muncul bulan Oktober. yang paling banyak nih Kak ditanyain oleh rekan-rekan yang kerjanya di HRD atau di payroll, siapa-siapa saja nih Kak pegawai yang berhak mendapatkan fasilitas ini? Oh ya, jadi pegawai yang berhak mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini ada dua jenis pegawai ya. Oke. Yang pertama adalah pegawai tetap, kelompok Oke. pegawai tetap ya. Kemudian yang kedua pegawai tidak tetap. Oke. Nah, syaratnya adalah untuk pegawai tetap ini harus memiliki NPWP atau NIK yang telah terdaftar di DJP. Oke. Kemudian memiliki penghasilan bruto per bulan itu tidak lebih dari 10 juta rupiah. Oke. Ya, kemudian tidak menerima fasilitas insentif DTP dari peraturan lain, misalnya DTP IKN, nah itu tidak termasuk untuk yang seperti itu. Oke. Kemudian untuk jenis yang kedua, pegawai tidak tetap, ini syaratnya kurang lebih juga sama. Jadi harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar ya di DJP, kemudian juga tidak menerima fasilitas lain juga. Nah, namun untuk besarannya ini agak berbeda karena di sini ada upah harian. Jadi upah harian rata-ratanya itu per hari tidak lebih dari Rp500.000. Itu untuk yang menerima upah harian, mingguan, kemudian satuan maupun borongan. Oke. Seperti itu. Lalu Kak, itu kan dari sisi pegawainya nih. Kemudian untuk sisi perusahaan nih, apakah ada syarat tertentu juga? Oh iya, berarti dari pemberi kerja ya. Pemberi kerjanya, Dari betul. sisi pemberi kerja tentu ada, karena ini kan memang ditujukan untuk sektor-sektor industri tertentu ya. Baik. Jadi untuk industri pariwisata ini pun juga pemberi kerjanya juga harus memiliki clue yang termasuk dalam daftar lampiran PMK 72 ini. Oke. Jadi semula di PMK 10 tahun 2025 di awal tahun, itu clue yang memenuhi untuk memperoleh insentif DTP ini ada 56 clue ya. Nah, kemudian untuk PMK 72 ini ditambahkan sektor pariwisata sebanyak 77 clue. Oke. Nah, jadi itu sangat banyak ya. Iya, tambahannya ya. Kemudian selain itu pemberi kerja juga wajib mengisi SPT masa PPh pasal 21 yang mencerminkan adanya PPh 21 ditanggung pemerintah itu. Kemudian juga pemberi kerja wajib membayar tunai PPh yang seharusnya dipotong kepada pegawai. Jadi perusahaan itu harus memberikan yang tadinya dipotong menjadi tidak dipotong itu, dan ada insentif kepada pegawai. Oh baik, jadi perusahaan atau pengusahanya itu harus bayar tunai dulu ke pegawai gitu ya, kayak baru kemudian dilaporkan dalam SPT, baru nanti itu diakui sebagai fasilitas PPh 21 DTP. Ya, benar, dan itu penting. Jika tidak dibayarkan secara tunai, maka fasilitasnya dianggap tidak digunakan. Oh baik. Gitu. Jadi penting banget nih ya berarti ya, benar. pembayaran tunai dan pelaporannya ini. Oke Kak, sekarang kita masuk ke teknisnya Kak. Bagaimana mekanisme pemberian PPh 21 DTP ini? Oke. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Yang pertama, perusahaan tetap menghitung PPh 21 seperti biasa ya. Perbedaannya pajaknya tidak dipotong dari gaji, namun menjadi PPh DTP. Ya, untuk yang memenuhi kriteria tadi seperti jumlah per bulannya, seperti itu kurang dari 10 juta. Siap. Kemudian yang kedua,
PPh pasal 21 DTP ini wajib dibayar tunai kepada pegawai. Ini definisinya wajib karena DTP itu pada dasarnya uang yang diterima oleh pegawai, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada lebih potong atau lebih bayar, nah ini menarik karena berbeda perlakuan ya antara dua sektor. Yang pertama untuk sektor industri non pariwisata yang tadi saya sebutkan di awal, itu untuk lebih bayar tidak bisa dikembalikan. Dan juga di pemberi kerja lebih bayar itu tidak bisa dikompensasikan. Gitu. Kemudian untuk sektor pariwisata, nah jika terdapat lebih bayar, ini dapat dibayarkan kepada pegawai, dibayarkan kembali kepada pegawai ya. Namun hanya jika lebih bayarnya lebih besar dari total nilai DTP yang ditanggung pemerintah di bulan Oktober dan November 2025. Nah, kemudian lebih bayarnya juga bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Itu untuk pemberi kerjanya. Kemudian yang keempat, itu wajib membuat kertas kerja penghitungan dan bukti potong 21 tambahan ya. Jadi jika ada lebih bayar maka dibuat kertas kerja penghitungan dan BP 21 tambahan seperti yang tercantum dalam lampiran C pada PMK 72 ini. Jadi formatnya sudah ada standarnya. Ada formatnya jadi tersendiri kawan pajak ya. nggak perlu bingung ya. Baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, wajib melaporkan SPT sebelum 31 Januari 2026. Jadi masih ada kesempatan ya kawan pajak ya untuk memanfaatkan insentif PPh 21 ini. Gitu. Kalau terlambat lapor, itu insentifnya menjadi dianggap tidak digunakan. Oh, begitu. Jadi ini syarat wajibnya bagi pemberi kerja agar melaporkan di SPT masa PPh pasal 21. Berarti bahaya juga nih ya kalau sampai terlambat dilaporkan Iya, ya. benar. Sehingga insentifnya jadi tidak bisa digunakan. Iya, karena sifatnya ini use it or lose it gitu. Pakai siap. atau hilang gitu ya. Betul. Kak, kemudian mungkin saya rasa banyak nih kawan pajak yang juga mempertanyakan hal ini. Apa atau bagaimana contoh yang konkretnya gitu kan? Dari yang tadi terkait apakah ada kelebihan bayar dan tidak dipotong pajak. Contoh konkretnya seperti apa tuh Kak? Mungkin bisa kita berikan 3 contoh ya. Boleh ya? Siap. Yang pertama misalnya Tuan F. Tuan F ini merupakan pegawai tetap di Hotel Bintang misalnya dengan clue 55110 misalnya seperti itu. Misalnya gajinya 7,4 juta ya, di bawah 10 juta ya, 7,4 juta. Kemudian statusnya TK 0, tidak kawin dan tanggungannya 0. Nah, untuk penghitungan DTP-nya misalnya menggunakan TER 1,25%, maka DTP bulan Oktober dan November ini adalah sebesar Rp92.500 ya, dikali 2. Kemudian DTP bulan Desember itu misalnya setelah dihitung-hitung ternyata sebesar Rp56.500, jadi masih bisa mendapatkan DTP gitu ya. Sehingga total DTP-nya ditambahkan menjadi Rp241.500. Nah, semua ini diterima oleh pegawai sebagai tambahan take home pay-nya. Gitu, di 3 masa pajak tersebut. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada Tuan G. Sama ya, bekerja sebagai pegawai tetap di Hotel Bintang. Nah, misalnya gajinya sekarang 9 juta. 8 juta mungkin ya, 8 juta. 8 juta rupiah. Statusnya TK 0 juga. Belum menikah berarti ini ya? Iya, belum menikah ya. Kemudian DTP di bulan Oktober dan November menggunakan penghitungan TER ya, misalnya TER-nya 1,5 gitu ya, 1,5%. Jadi sehingga DTP-nya menjadi Rp120.000 ya.
Jadi 120.000 ditambah 120.000 2 bulan kan. Ya, Jadi betul. total DTP-nya 240.000. 240.000. Nah, kemudian di bulan Desember nih ternyata tidak bisa memperoleh DTP karena setelah dihitung-hitung menjadi lebih bayar. Oke, kelebihan Jadi ya. lebih bayar sebesar Rp80.000 misalnya ya. Nah, karena tadi DTP-nya 240.000 dan LB-nya ini hanya Rp80.000 lebih kecil, maka ini tidak ada kompensasi. Jadi tidak ada bukti potong tambahan yang perlu dibuat juga Oke. karena tidak memperoleh DTP gitu Pengembaliannya dan nggak ya. memperoleh pengembalian gitu. Siap. DTP-nya di Desember kan nggak ada LB Oh, gitu. dan nggak memperoleh pengembalian LB yang 80.000 Betul. gitu. Jadi pegawai hanya menerima gaji penuh seperti Oke, itu di bulan Desember. di bulan Desembernya. Nah, kemudian ada contoh lagi yang ketiga, misalnya Tuan H gitu ya. Oke. Sama juga bekerja sebagai pegawai tetap di hotel bintang. Misalnya gajinya agak lebih tinggi lagi nih, 9 juta. Oke. 9 juta rupiah. Tapi statusnya K3 misalnya. Oke, sudah menikah dengan anak 3 sudah ya. menikah dengan anak 3. Gitu. Kemudian DTP-nya dihitung dari TER juga ya. Misalnya TER-nya 1,25%. Sehingga DTP di bulan Oktober menjadi sebesar Rp112.500. Oke. Di bulan November juga sama. November juga sama, iya. Kemudian di bulan Desember ternyata lebih bayar nih. Oh, Lebih oke. bayarnya sebesar Rp1.425.000. Nah, tadi kan DTP-nya itu 112.500 dikali 2 hanya sebesar 225.000. Iya. Kemudian lebih bayarnya lebih besar nih, 1.425.000. Iya, betul. Ini kan lebih besar. Nah, maka bagian lebih bayar yang dapat dikembalikan adalah selisihnya. Oh, oke. Jadi dikurangkan terlebih dahulu dari LB di bulan Desember 1.425 dikurangi 225 total DTP. Oke. Jadi bagian LB yang dapat dikembalikan adalah sebesar Rp1.200.000 seperti itu. Nah, sehingga pegawai dapat menerima penghasilan di bulan Desember ini gajinya penuh ditambah pengembalian atas lebih bayar tersebut. Jadi 9 juta ditambah Rp1.200.000. Oh, di bulan Desember ada kelebihan ya, memperoleh kelebihan ya. Iya, seperti itu. Nah, kemudian perusahaan ini juga mempunyai kewajiban ya, harus membuat kertas kerja lebih bayar dan juga BP21 tambahan sebesar Rp225.000. Ini menggunakan format yang tadi saya sebutkan ada di lampiran C PMK 72. Oke. Kemudian juga SPT masa yang memasukkan data insentif DTP tersebut ya, itu harus ada tertuang di SPT masa, maaf, bukan SPT tahunan ya. Iya, SPT masa PPh pasal 21 pemberi kerja. Oke. Ya, gitu. Jadi ini sangat penting ya. Contohnya tadi sangat teknis ya kawan pajak ya. Mungkin kawan pajak yang join juga sudah agak sedikit ada gambaran gitu Kak. Berarti penting sekali ya bagi perusahaan ini untuk melakukan penghitungan secara detail agar tidak salah hitung begitu ya Kak. Iya, benar sekali. Jadi jika ada salah hitung ini bisa berakibat insentif yang semula sudah dihitung menjadi tidak sah gitu ya. Oke. Jadi kesalahan ya begitu. Iya, benar. Nah, lalu tadi sudah cara penghitungan secara detail. Nah, sekarang Kak banyak juga nih kawan pajak yang menanyakan bagaimana cara untuk membuat bukti potong dan lapornya nih di Kortex. Oh, gitu, laporan di Korteksnya ya. Iya. Baik. Jadi ada jenis bukti potong, ada 3 ya, yaitu BPMP itu untuk pegawai tetap, bulanan pegawai tetap, kemudian ada BPA 1 itu untuk masa pajak terakhir, kemudian ada BP21 itu untuk pegawai tidak tetap dan bukti potong tambahan ya. Kemudian cara membuat bukti potongnya, yang pertama login Kortex ya kawan pajak, kemudian pilih menu Ibu Pot 21, kemudian buat bukti potong baru, lalu pilih jenis bupotnya.
Nah, ini harus dipilih. Lalu centang fasilitas PPH ditanggung pemerintah untuk mendapat mengklaim gitu ya, mengklaim insentif tersebut. Tuh, paling Gitu. penting nih ya, harus Iya. ada centangnya nih. Harus ada centang fasilitas DTP. Kemudian dimasukkan nominalnya. Setelah itu kita terbitkan bukti potong tersebut. Oke. Ya. Nah, kemudian jika menggunakan mekanisme impor XML, itu caranya kita harus mengunduh terlebih dahulu format Excel dan juga konverternya melalui website resmi DJP begitu ya. Kemudian kita isi data termasuk status DTP-nya. Fasilitas tadi juga harus dicantumkan di Excel-nya ya. Excel-nya ya. Kemudian setelah itu dikonversikan ke XML, lalu bisa diupload ke Cortex. Ya, begitu. Lalu untuk cara membuat SPT-nya, SPT masa PPH pasal 21, pemberi kerja ya. Yang pertama kita masuk ke pembuatan SPT masa. Ya, kita buat konsep SPT-nya, kemudian kita pilih masa pajaknya. Itu tadi antara Oktober, November, Desember ya, 3 masa itu. Kemudian sistem akan secara otomatis menarik bupot yang sudah kita terbitkan tadi. Otomatis gitu. ya. Lalu kita periksa dulu lampiran-lampirannya, lampiran 1A, lampiran 3, rekapannya gitu ya. Kita cek-cek dulu, kemudian setelah itu baru kita submit SPT-nya dan melakukan pembayaran. Seperti itu. Keren sekali, sangat detail ya penjelasannya ya kawan pajak ya. Jadi intinya semua bukti potong yang dibuat itu harus selaras gitu ya Kak ya dengan penghitungan DTP-nya yang ditanggung pemerintahnya agar SPT-nya valid. Iya, benar. Baik, terakhir nih Kak. Tadi kan kita sudah cerita tentang bahwa PMK 72 ini tujuannya adalah di sektor pariwisata gitu. Yang mana ada KLU tertentu di dalam PMK yang berhak gitu memperoleh fasilitas ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak tentang KLU-nya apa saja? Oh ya, oke. Jadi di PMK 72 ini untuk sektor pariwisata ada 77 clue ya yang tadi banyak ya 77 ya tambahannya. Itu antara lain ada ini salah satunya sektor Horeca. Hotel, restoran, kafe. Nah, itu ada ya. Jadi ada termasuk hotel bintang, hotel melati, villa, apartemen hotel. Nah, seperti itu termasuk. Kemudian ada restoran, kafe, bar, lalu apa ya, kedai makanan. Terus juga kayak sekarang kan banyak ya ada food stall gitu ya. Yang sekarang lagi viral ya. Food truck juga apa food court gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain itu juga ada jasa boga atau catering. Termasuk itu juga ya. Termasuk di sektor pariwisata ini. Kemudian ada juga agen perjalanan dan tour operator gitu ya. Lalu apa ya? Event organizer. Itu juga termasuk juga jadi, ya sektor pariwisata ya ada penyedia venue juga, penyedia venue untuk MICE. Pernah dengar nggak tuh Mbak Is? Apaan tuh MICE? MICE itu M-nya itu meetings, kemudian I-nya itu insentif, kemudian C-nya itu conference, kemudian E-nya itu exhibition, pameran. Gitu jadi semuanya itu yang masuk dalam pariwisata ya. Jadi kayak ada pertemuan, pameran gitu kan, konferensi gitu ya. Kemudian ada juga Biro Perjalanan Wisata. Tentu ya, kalau Biro Perjalanan Wisata pasti termasuk ya pariwisata kalau kita menggunakan Biro Perjalanan Wisata, nah itu termasuk ya pegawainya. Kemudian ada juga transportasi wisata, seperti itu, darat maupun laut gitu ya. Kemudian tempat rekreasi dan hiburan, itu sudah pasti ya. Sudah berlibur belum Mbak Is? Butuh liburan ya, akhir tahun ya. Kemudian ada juga penyedia makanan keliling.
pedagang keliling. Oh, oke. Termasuk juga ya pedagang keliling ya? Iya, itu. Dan masih banyak lagi. Oke. Itu 77 Iya. clue. Banyak banget ya kalau kita sebutkan satu persatu ya. benar. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu ya, Kak, ya? Gambarannya seperti itu. Jadi jika clue perusahaan kawan pajak itu termasuk dalam clue yang tercantum di PMK 72 ini, nah maka karyawannya berhak untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Oke. Gitu. Berarti wajib nih kawan pajak cek profil wajib pajak masing-masing. Cek KLU-nya apakah termasuk dalam KLU yang berhak mendapatkan fasilitas PMK 72 tahun 2025. Iya, jadi kalau clue-nya tidak sesuai, maka harus dilakukan pembaruan clue terlebih dahulu ya. Oke. Kalau misalnya clue-nya, oh ternyata masuk sektor pariwisata nih, nah itu berarti dilakukan pembaruan terlebih dahulu. Oke, siap. Seperti itu. Nah, terakhir lagi ya, Kak ya. Tadi kita sudah bahas ya, Kak ya, tentang PMK 72 tahun 2025 ya, panjang lebar nih, udah sektor pariwisatanya, latar belakang, syarat pegawainya, syarat perusahaannya, kemudian mekanisme DTP-nya, contoh perhitungan sampai ke daftar KLU-nya. Iya. Nah, satu pesan nih untuk kawan pajak di rumah tentang PMK 72 ini apa nih, Kak? Oh iya, oke. Jadi untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ini, ya kawan pajak yang pertama nih, harus menghitung dengan benar, ya. Kemudian bayarkan secara tunai kepada pegawai, kemudian laporkan SPT-nya maksimal 31 Januari 2026. Oke. Ya. Kalau telat? Oh, kalau telat itu insentifnya menjadi tidak berlaku ya kawan pajak ya, karena menjadi tidak sah dan perusahaan harus menyetorkan kembali PPh 21. PPh 21-nya. Iya. Oke, jangan sampai telat nih kawan pajak. Iya, oke. Oke, Kak, sekarang kita lihat kita cek-cek dulu ya. Cek-cek dulu ya, Kak ya, di kolom komentar mungkin. Ada pertanyaan apa enggak di kolom chat? Coba kita lihat. Sepertinya sudah pada paham ya kawan pajak ya? Iya. Belum ada pertanyaan belum ada nih, pertanyaan Kak. ya kawan pajak ya. Oke deh kawan pajak, kalau ada pertanyaan mungkin ya, atau ada yang ingin ditanyakan, diperjelas tentang PMK 72 tahun 2026 ini, boleh sekali ya, Kak ya, menghubungi KPP terdekat atau KPP terdaftarnya. Untuk KPP Madya 2 Jakarta Timur itu kita lokasinya ada di JGC. Dan kita standby di helpdesk itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kawan pajak bisa datang berkunjung ya ke kantor pajak terdekat, atau bisa juga menghubungi helpdesk masing-masing via WhatsApp atau kering pajak, atau ke kering pajak 1-500-200 untuk bertanya lebih lanjut tentang aturan-aturan perpajakan. Baik, sepertinya sudah cukup kan pembahasan kita pada hari ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kawan pajak untuk memahami tentang PMK 72 tahun 2025 tentang pengusaha di sektor pariwisata ya, Kak ya. Terima kasih kepada Kak Aurel sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyimak podcast Madu Jati pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.